Jumpa lagi dengan saya Hera Anwar. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai cara menjaga kesehatan yang prima. Tentu Anda setuju bahwa kesehatan prima itu berawal dari jantung yang sehat. Karena jantung merupakan pusat sistem kardiovaskular yang terdiri lebih dari 100.000 arteri vena dan kapiler yang mengalir ke seluruh organ dan area tubuh. Di sini, saya ingin memperkenalkan produk yang revolusioner untuk kesehatan jantung Anda, yaitu ProArgi-9 Plus dari Sinergi. Bahan utama yang terkandung dalam ProArgi-9 adalah L-arginin. ProArgi-9 Plus dengan kandungan L-arginin yang sangat signifikan mudah diubah menjadi NO, yaitu nitric oxide, yang diformulasikan dengan sangat cermat yang dapat membantu dan melindungi dan memperkuat sistem kardiovaskular dan membantu Anda mencapai tekanan darah yang sehat dan meningkatkan aliran darah dan mengurangi penuaan darah. Jadi, di sini manfaat ProArgi-9 sangat jelas, yaitu untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, meningkatkan aliran darah ke organ vital, dan membantu kinerja seksual yang sehat. ProArgi-9 juga dapat membantu menurunkan lemak tubuh dan membantu meningkatkan energi. Tapi, ProArgi-9 bukan doping loh, dan aman digunakan bila Anda seorang atlet. Terbukti kalau ProArgi-9 ini sudah disetujui digunakan dalam olimpiade, kompetisi binaraga, kontes kebugaran, dan acara National Football League atau NFL. Dr. Hartoyo adalah seorang praktisi kesehatan yang telah merasakan manfaat ProArgi-9 Plus dari Sinergi. Beliau adalah seorang dokter jantung yang pernah berpraktek di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang kini berpindah tugas di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi sebagai dokter anestesi. Berikut penjelasan Dr. Hartoyo mengenai ProArgi-9 Plus. Nama saya Dr. Hartoyo. Saya bekerja dulu di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, bagian operasi jantung. Dan sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi sebagai dokter anestesi. Kemudian saya coba ini, oke bagus. Nah satu lagi yang saya juga sangat pesan di sini adalah ProArgi. ProArgi adalah arginin. Dalam siklusnya arginin kemudian dipecah menjadi citrulline dan di situ memproduksi NO, nitric oxide. Nitric oxide ini sangat populer sekali sekarang di dunia critical care. Ya sedang banyak dibicarakan dan itu sangat populer. Efeknya banyak sekali. Dulu pertama kali 25 tahun yang lalu saya sudah menggunakan nitric oxide. Tapi nitric oxide-nya itu diberikan eksogen lewat mesin napas masuk ke paru-paru dan terutama digunakan, ini maklum waktunya boleh Bu. Dan waktu diberikan dengan alat ventilator atau mesin napas digunakan pada bayi yang aspirasi mekonium yang tersedak kotoran bayi yang keluar ke dalam ketuban yang hijau itu biasanya paru-paru tidak bisa berfungsi. Digunakan nitric oxide. Kemudian digunakan untuk yang namanya PPHN, persistent pulmonal hypertension, yang tidak bisa diobati dengan mesin napas yang biasa karena terjadi hipertensi paru. Obatnya adalah nitric oxide. Tetapi pengobatan dengan cara ini harus dimonitor dan dipantau kadar nitric oxide di dalam tubuh itu secara ketat. Dan seringkali kalau kelewatan, nitric oxide itu bisa membuat orang jadi yang disebut methemoglobinemia. HB-nya nggak bisa ngangkat darah, nggak bisa ngisi oksigen karena terjadi methemoglobinemia. Nah, kalau yang endogen, tubuh itu mempunyai satu autoregulasi. Nitric oxide-nya nggak akan kelebihan, nggak akan kurang karena ini akan diproduksi secara endogen melalui perubahan siklus arginin menjadi citrulline tadi. Dan efeknya bahwa ini akan membuat otot polos pembuluh darah itu menjadi rileks, sehingga kalau yang ada plak segala macam itu menjadi rileks, menjadi lebih longgar. Sebenarnya nitric oxide itu diproduksi oleh endotel pembuluh darah, lapisan dalam dari pembuluh darah. Nah, ketika orang itu mengalami sklerosis, ada plak-plak di dalam pembuluh darah, maka produksi ini sangat terganggu.
Jadi orang yang mungkin hipertensi, kolesterolnya tinggi, itu dengan diberi nitric oxide saya kira banyak sekali gunanya. Selain itu juga banyak sekali, tadi udah dikemukakan oleh Bapak tadi, nitric oxide untuk jantung koroner misalnya. Kalau orang jantung koroner kalau lagi serangan jantung, angina pectoris, itu minum pil yang taruh di bawah lidah, nitroglycerin atau isosorbit dinitrat. Nitroglycerin itu tujuan akhirnya nanti adalah diubah menjadi nitric oxide, menjadi NO juga. Jadi kenapa enggak kita sebelum kena serangan jantung kita perbaiki dulu nitric oxide di dalam darah dulu. Orang yang misalnya gangguan disfungsi ereksi atau orang impoten, kalau penis itu sebenarnya ada dua macam. Kita ngomong penis ada dua macam. Yang pertama adalah tipe muskuler. Yang tipe muskuler itu penis itu besar, tapi kalau dia ereksi bertambah besarnya tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah tipe vaskuler. Kalau mati kecil, tapi kalau lagi hidup dia besar. Tegang seperti tomat matang. Nah, yang tipe vaskuler ini, kenapa dia menjadi tegang? Karena corpus cavernosum di dalam pembuluh darah di dalam penis itu terisi. Nah, kalau pembuluh darahnya melebar atau vasodilatasi oleh karena nitric oxide, maka terisinya lebih mudah dan baik. Makanya dia bisa memperbaiki disfungsi ereksi. Untuk otak saraf, nitric oxide adalah suatu neurotransmitter. Dia adalah suatu pembawa sinyal pesan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain, sehingga memudahkan hantaran saraf itu menjadi lebih baik. Masih banyak lagi saya kira fungsi-fungsi nitric oxide dalam metabolisme tubuh kita. Yang penting dalam tubuh kita itu ada suatu pengaturan keseimbangan, selalu balance. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk info dan pemesanan bisa menghubungi saya, Hera Anwar, melalui nomor 0815 1321 4178. Nomor ini bisa dihubungi melalui telepon, SMS, WhatsApp atau Line. Atau juga bisa mengklik link di deskripsi video ini. Atau juga Anda bisa langsung mengetik di browser Anda heraanwar.com/proargi/. Terima kasih, salam sehat.